I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Dea Aristianingsih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengetahui bagian-bagian tubuh dan cara menjaga kebersihan tubuh. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar siswa mengetahui bagian-bagian tubuh manusia dan fungsinya. Yang kedua, agar siswa mengetahui cara menjaga kesehatan tubuh manusia. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh terdiri atas beberapa bagian, yaitu rambut, dada, perut, tangan, dan kaki. Bagian di antara kepala dan badan disebut leher. Nah, selanjutnya di bagian kepala terdapat alis, mata, telinga, hidung, dan mulut. Pada bagian alis berfungsi untuk membantu menahan keringat agar tidak masuk ke bola mata. Nah, pada bagian mata berfungsi untuk melihat pemandangan dan melihat apa saja yang ingin kita lihat. Telinga berfungsi untuk mendengar, seperti mendengar musik dan mendengarkan orang berbicara. Hidung berfungsi untuk mencium bau. Contohnya seperti mencium bau masakan dan mencium bau parfum. Nah, kalau mulut digunakan untuk berbicara dan mengunyah makanan. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham pada bagian kepala? Jika kalian sudah paham, kita lanjut pada bagian selanjutnya. Nah, di bagian mulut terdapat bibir, gigi, dan lidah. Fungsi dari bibir adalah untuk menjaga makanan agar tidak tercecer dan untuk tersenyum. Fungsi gigi adalah untuk menggigit, mengunyah, atau memotong makanan dalam mulut. Sedangkan fungsi lidah adalah untuk mengecap atau merasakan makanan dan minuman. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham pada bagian mulut? Jika kalian sudah paham, mari kita lanjut pada bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya pada bagian tangan dan kaki. Fungsi dari tangan adalah untuk memegang suatu benda. Contohnya seperti memegang bola, memegang sisir, memegang buku, dan lainnya. Nah, pada bagian kaki berfungsi untuk berjalan dan berlari. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham pada bagian tangan dan kaki? Jika kalian sudah paham, mari kita lanjut pada bagian selanjutnya. Nah, pada bagian selanjutnya, Ibu akan menjelaskan cara menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan tubuh dari penyakit? Nah, yang pertama, mandi secara teratur 2 kali sehari, pagi dan sore hari, agar badan kita menjadi bersih, sehat, dan wangi. Yang kedua, keramas rambut dengan shampoo agar rambut kita menjadi bersih dan wangi sepanjang hari. Nah, yang ketiga,
menggosok gigi dengan teratur menggunakan pasta. Dengan menyikat gigi secara teratur, dapat membuat gigi kita menjadi bersih dan terhindar dari gigi yang berlubang. Yang keempat, membaca di tempat yang terang dan berjarak 30 cm. Nah, biasakan untuk membaca di tempat yang terang dan atur jarak antara buku dengan mata sekitar 30 cm saat membaca. Dan juga konsumsi makanan sehat untuk mata, yakni makanan yang banyak mengandung antioksidan, vitamin A, vitamin C, dan lutein seperti wortel, ubi, ikan, seafood, kacang-kacangan, telur, dan buah-buahan. Yang kelima, memotong kuku secara teratur. Dengan memotong kuku secara teratur, dapat mengurangi pertumbuhan bakteri dan infeksi pada kuku. Yang keenam, membersihkan telinga dengan kapas secara teratur. Dengan membersihkan telinga kita secara teratur, akan membuat telinga kita menjadi bersih, membuat kita terhindar dari berbagai gangguan kesehatan, seperti infeksi bakteri. Bukan hanya itu, dengan menerapkan cara membersihkan telinga dengan baik, maka ini akan membuat pendengaran menjadi lebih baik. Yang ketujuh, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, mengapa sih Bu kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Nah, Ibu akan menjelaskan mengapa kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, agar tangan kita terbebas dari bakteri dan kuman. Dan mencuci tangan juga bermanfaat untuk mencegah penularan kepada orang lain. Jadi, mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan bisa meminimalisir terjadinya penyakit infeksi pada saluran pernapasan, saluran pencernaan, mata, dan juga kulit. Ayo, apakah anak-anak di sini mencuci tangan atau tidak pada saat sebelum makan dan sesudah makan? Nah, jika anak-anak melakukan kegiatan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, itu sangatlah bagus karena dapat meminimalisir bakteri dan kuman yang masuk ke mulut kita. Nah, yang kedelapan, mencuci kaki saat masuk ke dalam rumah. Nah, mencuci kaki sebelum masuk rumah merupakan kebiasaan yang sehat ya anak-anak, yang penting dilakukan untuk menghindari berbagai penyakit. Nah, anak-anak juga harus rajin ya dan rutin membersihkan kaki pada saat masuk ke rumah. Yang kesembilan, menutup hidung jika mencium bau busuk. Nah, bagaimana jika kalian mencium bau busuk? Apakah kalian menutup hidung? Pasti kalian menutup hidung kan? Nah, selanjutnya yang ke-10, jangan makan permen terlalu banyak. Nah, selanjutnya yang ke-10, jangan makan permen terlalu banyak. Jadi, untuk menjaga kesehatan gigi, kalian tidak boleh mengonsumsi permen dan coklat terlalu banyak, karena bisa menyebabkan gigi kita berlubang dan bisa menyebabkan sakit gigi. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham pada materi yang Ibu sampaikan? Nah, semoga kalian paham ya pada materi yang telah Ibu sampaikan tadi.
Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi anak-anak. Bring it back, make it clap.